Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala masih terus-menerus menolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan dan selalu memberikan taufik serta membimbing seseorang untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan, menginginkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan seseorang itu untuk menjalankan syariat Islam ini. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan inilah yang wajib bagi kita, untuk terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan mempelajari tentang Zat yang Maha Mulia. Kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan dan kembali saya akan katakan bahwasanya tumbuhnya rasa cinta, tumbuhnya rasa takut, itu karena kita kenal dengan orang tersebut. Kita kenal dengan perbuatan orang tersebut. Kita bisa jatuh cinta kepada seseorang karena perlakuan dan perbuatan orang tersebut yang selalu baik kepada kita. Dan kita bisa takut ketika kita mengetahui perbuatan dia ternyata begitu berbahaya buat kita. Rasa cinta dan rasa takut ini
akan betul-betul tumbuh ketika seseorang itu kenal dengan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya berbuat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti dari yang namanya perbuatan. Allah sendiri yang mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam sebuah kerjaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menampakkan kepada kita perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan rasa cinta yang tumbuh di dalam hati kita, ataupun rasa takut yang tumbuh di dalam hati kita. Dan itu semua kembali seberapa kuat kita mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kuat mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sebegitu kuat juga rasa cinta dan rasa takut itu akan tumbuh di dalam hati kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita tentang hal tersebut. Dan ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun melihat kejadian-kejadian itu. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Qawiyyu Al-Matinu. Allah adalah zat yang maha qawi. Apa qawi, Pak? Allah zat yang maha kuat. Dan sering Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, dan disebutkan oleh para ulama, warada ismuhu subhanahu wa ta'ala al-qawiyyu fil Qur'anil Karim 9 marrat. Datang di dalam Al-Qur'an nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qawi itu sebanyak 9 kali. Dan sering terulang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qawi tersebut. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Allah maha lembut bi'ibadihi dengan hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha', yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah maha lembut. Allah tutup ayatnya dengan wa huwal qawiyyul aziz. Allah lembut kepada hamba-hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga Al-Qawi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Hadid, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui siapa orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya dalam keadaan ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, dan dialah adalah zat yang maha perkasa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi ini dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ghafir, Allah mengatakan fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab.
Ketika mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan adabnya Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita bahwasanya dialah Allah adalah zat yang Maha Kuat. Bukan hanya sekedar memberitahu Allah itu Maha Kuat. Allah tampakkan kekuatannya. Allah tampakkan kekuatannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu banyak. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an dari surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Allah menampakkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha qawi. Dan di zaman kita sekarang Allah Subhanahu wa taala juga tampakkan kepada kita. Dan kita pun merasakan bagaimana kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ayat syar'i Al-Qur'an Allah menerangkan dia adalah zat yang maha kuat. Dan Allah ceritakan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Harusnya tumbuh apa, Pak? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tumbuh takut kepada Allah. Terkadang kita cuma dengar kalau ular itu bisanya berbahaya saja, kita takut sama ular. Iya enggak, Pak? Kita tahu bahwasanya singa itu berbahaya, cuma dengar. Kita ketemu singa sudah takut duluan. Padahal cuma dengar. Kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu qawi. Allah mampu untuk mengadab seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul sudah tampakkan di hadapan kita. Tapi terkadang rasa takut ini kok enggak ada. Bahkan terkadang seseorang berani menjeburkan dirinya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada apa dengan hati kita? Apakah kita sudah punya iman yang benar sehingga kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita itu cuma punya teori, Pak? Apakah kita hanya sekedar punya teori Allah itu qawi, Allah maha mampu untuk membalas, tetapi keyakinan dan teori kita tidak bisa menjadikan hati kita itu apa? Berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keimanan ini yang akan kita bawa menghadap Allah? Keimanan yang begitu lemah, keimanan yang begitu luar biasa rendahnya, dan kita pun ngerasa bahwasanya kita itu sudah paling sunnah, kita itu sudah paling ahlus sunnah, kita sudah paling luar biasa. Padahal untuk mempraktekkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kita masih jauh. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyul Matin ini itu di dalam perkara-perkara yang di situ menunjukkan marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala pengen tampakkan kepada hambanya bahwasanya hamba sebesar apapun kekuatan engkau, hamba sepinter apa keilmuan yang engkau miliki, engkau tetap adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Fir'aun, Allah mengatakan kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab.
Kadabi ali Fir'aun, kebiasaan keluarga Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum Fir'aun, yang dimana mereka kafaru bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fa'akhadahumullah, Allah berikan adab kepada mereka. Bidunubihim, karena dosa yang mereka telah lakukan. Dan disitulah Allah mengatakan innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah itu adalah zat yang maha qawi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang cerita Nabi Saleh alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Hud, Allah mengatakan falamma jaa amruna najjayna Shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi'id inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pengen mengadab kaumnya Nabi Saleh karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan adab yang begitu luar biasa kepada mereka, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha qawiyyun aziz. Allah itu adalah zat yang maha qawi. Nah, dari sini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi? Disebutkan oleh para ulama tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi ini. Disebutkan oleh Imam Az-Zujaji, wal qawi ay dzul quwwah wal aidi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan. Wa yuqalu liman ataqa syai'an wa qaddara alaihi qad qawiya alaihi. Dikatakan kepada orang yang dia mempunyai kekuatan dan mampu, disebut bahwasanya dia adalah orang yang qawi. Dan Allah Subhanahu wa taala qawiyun. Allah adalah zat yang maha qawi, qadirun 'alal asya'i kulliha. Allah maha mampu untuk melakukan apapun, semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. La ya'jizuhu syai'un minha, tidak ada sesuatu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Terkadang, Pak, kita itu ngerasa kuat, tapi ternyata kita itu lemah. Bukti dari kelemahan kita, terkadang kita punya keinginan, tapi kita nggak mampu untuk melakukannya. Bapak pengen melakukan sesuatu, tapi ternyata nggak mampu. Pernah nggak Bapak pengen sesuatu tapi ngerasa, oh ternyata saya nggak mampu melakukan ini? Sering kan? Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu dhaif. Ternyata manusia itu dhaif. Coba sekarang Bapak mampu nggak kedip 2 menit? Tahu kedip, Pak? Nggak kedip 2 menit ini terus. Kita aja baru berapa menit sudah kedip, berapa detik sudah kedip. Menunjukkan bahwasanya kita itu begitu lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sebaliknya. Berbeda jauh dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha qawi. Makanya dikatakan oleh Imam Az-Zujaji, beliau mengatakan huwal kamilul qudrah 'ala syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Beliau mengatakan innallaha qawiyyun syadidul iqab alladzi la yaghlibuhu ghalib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terkalahkan dengan orang yang mengalahkan. Allah enggak pernah terkalahkan. Wala yaruddu qada'uhu, dan tidak pernah tertolak apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau mentakdirkan sesuatu pasti yanfad, pasti terjadi. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamdu qada'uhu fi khalqihi. Apa yang sudah ditakdirkan pasti berjalan. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh
Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Qawi, Allah Maha mampu. Dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Maka seharusnya ini mewajibkan kepada kita untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan bagi kita untuk kita berhati-hati dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Dan takutlah kalian terhadap yang namanya fitnah. Maksudnya fitnah di sini adabnya Allah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Yang kalau adab Allah Subhanahu wa taala itu turun, itu tidak akan pernah menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Tapi menimpa kepada siapa? Semuanya, Pak. Dan ini yang kita rasakan, dan ini yang kita lihat, dan ini yang kita dengar. Nggak tahu bapak-bapak sudah pernah merasakan apa enggak? Kalau saya, Pak, sudah pernah merasakan, Pak. Saya dulu pernah tinggal di Jogja dan merasakan gempa Jogja. Betul-betul luar biasa ketakutan yang kita rasakan. Dulu pas waktu zamannya tsunami, teman-teman dari pondok di Jamilur Rahman dulu, saya di Jamilur Rahman, itu pada pergi, Pak, ngelihat bagaimana kita melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnahnya kepada makhluknya. Dan ini yang terjadi, banyak yang Allah Subhanahu wa taala sudah tontonkan, Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada kita, tapi terkadang kita itu santai hidup kita ini. Dan merasa tenang, Allah Subhanahu wa taala Rahim. Tenang, Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Benar Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Benar Allah Subhanahu wa taala Rahim. Tapi dunia ini milik Allah, Pak. Alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka, enggak usah repot-repot. Digoyangkan bumi aja sudah enggak karu-karuan kita. Laut yang Allah Subhanahu wa taala miliki, Allah Subhanahu wa taala jadikan bencana buat manusia, Allah Maha mampu. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Dan ini yang harus menjadikan kita untuk selalu waspada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara athar orang kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi ini, dampak yang harus ada pada diri seseorang ketika seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Qawi, disebutkan salah satunya yaitu apa? At-tawadhu'u lillahi ta'ala. Seseorang itu hendaknya tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Ternyata kita makhluk yang ngerasa kuat, kita makhluk yang merasa bisa semuanya, ternyata kita lemah. Dan harusnya kita ngerasa bahwasanya apa? Kita itu betul-betul makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana seorang hamba itu harus tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar apa? Perendahan. Ini kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Dan kalau seseorang itu kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, harusnya apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar. Bukan hanya takut yang bisa tumbuh dari pengenalan kita kepada nama Al-Qawi, tapi ternyata apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah itu Maha kuat. Tawakal akan tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha kuat. Dan ini yang terjadi pada siapa? Para sahabat. Para sahabat, Pak, peperangan Badar. Peperangan pertama kali. Allah Subhanahu wa taala tampakkan apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kaum muslimin berapa di peperangan Badar? 300-an. Jumlah kaum musyrikin berapa? 1000-an. 3 kali lipat, Pak.
Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada para sahabat Allah Maha Qawi. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para sahabat. Makanya para sahabat itu sering ana sampaikan, para sahabat itu imannya itu jibal. Gimana kalau jibal itu? Gunung, nancepnya itu pas gitu loh. Kenapa? Ayat syariah didengarkan, dipahami, ditambahkan dengan ayat kauniyah yang betul-betul nampak di hadapan para sahabat. Kuat, keyakinannya enggak goyang. Itu yang terjadi pada para sahabat. Dengar Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, disitulah Allah tampakkan kekuatan Allah. Rasa takut yang ada pada diri para sahabat itu luar biasa. Dan kita lihat bagaimana para sahabat takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu takutnya kepada Allah, mengagungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, bapakku itu tukang nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan apa? Garang kan, Pak? Sangar. Tapi apa? Kalau nangis sampai ada garisnya. Kita garang enggak, nangis jarang. Nangisnya kalau diomelin sama istri baru nangis. Waduh, ini yang susah. Nangisnya kalau ekonominya sempit baru nangis. Kapan kita bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ainan, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka, yaitu apa? Dua mata yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita terbangun dari tidur takut sama Allah Subhanahu wa taala, kita ngomong ya Allah. Angkat tangan kita nangis karena apa? Dosa yang kita lakukan. Ketaatan yang lemah kita dalam menjalankannya. Kekurangan yang banyak, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu seringnya cuma nangis gara urusan dunia, Pak. Kesandung nangis. Ekonomi sempit nangis. Tapi jarang kita itu nangisi dosa. Jarang kita nangisi sehari gak ngaji, nangis. Ya Allah, sehari gak ngaji. Gak ngaji sehari ya senyum-senyum, Pak. Masih bisa senyum-senyum. Itulah akidahnya para sahabat yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang kalau berbicara tentang masalah amru tauhid, saya jadi teringat kitabnya Syekh Jamil Zainu. Ada sebuah kitab punya Syekh Jamil Zainu, Pak. Judulnya Firqatun Najiyah. Enggak tahu Bapak-bapak sudah pernah tahu apa belum kitab ini? Belum pernah tahu ya, Pak. Dulu, Pak, saya kenal awal-awal ngaji sunnah. Firqatun Najiyah ini selalu dibahas oleh para asatidzah kibar. Zamannya Ustaz tua, Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, Ustaz sepuh-sepuh lah. Saya masih ingat Ustaz yang sepuh-sepuh itu. Tahun 2001, 2002. Berarti hampir 20 tahun yang lalu. Kalau ngaji, pengajian yang dibahas itu apa? Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah itu disebutkan salah satu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu apa? Selalu punya ihtimam terhadap urusan tauhid. Dan itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu, itu adalah merupakan kalau tidak salah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ketiga. Yaitu apa? Dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang selalu mengajarkan tentang tauhid. Dan yang dimaksud tauhid itu bukan hanya untuk menghukumi, Pak. Dijelaskan sama Syekh bin Baz, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, perkara Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah tauhid bukan hanya mengenal tauhid dibagi tiga. Kamu nyembah kuburan syirik, kamu kayak gini orang bertauhid, kamu kayak gini jatuh ke syirik. Bukan itu. Tapi yang diajarkan, disebutkan oleh para ulama, ditaklik oleh para ulama, yang dimaksud di situ seseorang itu syiarnya Ahlus Sunnah mentauhidkan Allah, hatinya itu betul-betul mengagungkan Allah.
Bisa cinta kepada Allah dengan benar, takut kepada Allah dengan benar, tawakal kepada Allah dengan benar, mengharap kepada Allah dengan benar. Dan itu dakwahnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngajarkan kepada para sahabat, "Ubudullah, sembahlah Allah." Apakah Rasulullah nggak ngajarkan bagaimana supaya para sahabat bisa menyembah Allah? Bukan hanya diperintahkan, "Ayo kalian bertauhid." Saya tahu saya diperintahkan bertauhid, tapi bagaimana supaya saya bisa mentauhidkan Allah, itu yang penting. Kita nggak akan pernah bisa nyampe mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid kalau kita nggak kenal dengan Allah. Kembali, anak ulang, nggak mungkin seseorang itu sampai iya kana budu wa iya kana stain kecuali melewati apa, Pak? Melewati apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini nama Allah semuanya, Pak. Sebenarnya Al-Fatihah itu Allah memerintahkan kita bertauhid, sekaligus Allah ngajari kalian sampai iya kana budu wa iya kana stain, supaya betul-betul kalian nancep tauhidnya. Nih loh, kenali Allah dulu. Dan itu 10 tahun Allah mengenalkan dirinya kepada para sahabat. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Dikenalkan terus sama Rasulullah. Allah kayak gini sifatnya, Allah kayak gini namanya, perbuatannya Allah kayak gini. Tiap waktunya mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tertancap, takutnya benar, cintanya benar, tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hakikatut tauhid. Meskipun para sahabat tahu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nggak ngerti, Pak. Pembagian tauhid menjadi 3 itu pembagian mutaakhirin, pembagian ulama zaman terakhir. Para sahabat mana paham tauhid rububiyah? Itu di zaman mereka dahulu nggak ada pembagian itu, tapi mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang baru masuk ngaji sunnah sudah tahu pembagian tauhid itu menjadi 3. Tapi mentauhidkan Allah kok gagal terus. Mengagungkan Allah gagal terus. Cinta kepada Allah gak bisa-bisa. Nah ini piye gitu loh. Mau dibawa kemana? Syiar ahlu sunnah wal jamaah ini mau dibawa kemana? Maka inilah orang kalau betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, kenal dengan nama Allah Al-Qawi akan menumbuhkan at-tawakkul 'ala Allahi wahdahu alladzi la yu'jizuhu syai'in fil ardi wala bis sama'. Orang itu akan betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar tawakal. Kenapa? Allah Maha Qawi. Terkadang kita itu sekarang itu, Pak, sangat takut dengan musuh-musuh kaum muslimin. Wah, kita ini kaum muslimin sekarang begitu tertindas dan lain sebagainya. Lupa dengan nama Allah Al-Qawi. Allah Maha mampu untuk mengalahkan seluruh orang-orang yang memusuhi Allah. Allah mampu, Pak. Tapi kita ngambil sebab enggak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, bentar. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadalah, "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz." Kata Allah dalam surat Al-Mujadalah. Allah itu sudah menulis di dalam Lauhil Mahfuz, "La aghlibanna ana wa rusuli." Bahwasanya kaum muslimin, kaum mukminin itu la aghlibanna, benar-benar akan ditolong, akan menang. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha kuat dan Allah Maha perkasa. Permasalahannya, keimanan kita itu sudah menjadi iman yang sudah memenuhi syarat enggak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita pengen menang, kaum muslimin pengen berada di atas. Kaum muslimin pengen menang dalam masalah ekonomi, masalah ini, pengen kaum muslimin itu berada di jajaran atas. Tapi kita enggak pernah memperbaiki iman kita. Terus gimana Allah mau menolong kita
kalau keimanan kita itu tidak sampai sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Allah Subhanahu wa taala sudah nyatat di dalam Al-Qur'an, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sudah dicatat kaum muslimin itu akan menang. Kaum mukminin itu akan menang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada siapa? Kepada orang yang imannya itu benar. Kepada orang yang imannya itu sudah benar-benar bisa mendatangkan pertolongan. Kalau imannya masih amburadul, terus masih ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah setiap harinya, setiap waktunya itu melihat hati seseorang. Hati kaum muslimin kan dipantau terus sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah melihat hati kita. Hati kita imannya benar, pertolongan Allah datang. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala datang. Tapi ketika iman kita rendah, ya pertolongan Allah juga berkurang. Itu semua kembali kepada apa, ikhwan? Kembali kepada hati kita ini loh. Semakin kita memperbaiki iman, tawakalnya benar, cintanya benar, takutnya benar, pertolongan Allah datang, rahmatnya Allah datang. Semuanya ini ngikutin. Makanya tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kecuali di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala yang terus ada konsekuensinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita betul-betul kenal dengan Rabbul Alamin. Maka orang kenal dengan Al-Qawi, muncul khauf, muncul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, muncul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan benar. Kemudian yang ketiga, orang kalau kenal dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Al-istihanatu biquwatil makhluk. Orang itu akan merendahkan kekuatan makhluk. Mau negara mana dia dibilang kekuatannya luar biasa, punya nuklir, punya apa, dan lain sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan kun gak bermanfaat, enggak jadi nuklirnya, Pak. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang kenal dengan kekuatan Allah, orang itu al-istihanatu biquwatil makhluk. Orang itu akan kekuatan makhluk ternyata enggak ada apa-apanya. Wathiqatu fi nasrillah, seseorang akan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kifayatuhu lil mu'min. Dan cukupnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dahulu. Para sahabat punya senjata apa dulu, Pak? Tidak punya senjata. Para sahabat hanya bermodalkan apa? Iman. Di dalam dadanya. Kekuatan iman di dalam dadanya, 1 bulan sebelum peperangan Allah sudah bikin mereka takut. Karena apa? Para sahabat ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru yang dicari apa? Mut syahidan. Kalau bisa saya mati dalam keadaan syahid. Kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, takut Ustaz. Gimana kita mau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah saja kita masih setengah. Kalau dulu orang-orang para sahabat, para salafus soleh, mereka siap berjuang. Lapar di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka siap. Iya apa enggak? Coba kita lihat para ulama, bagaimana antum baca kisahnya para ulama dalam menuntut ilmu. Sebagian para ulama, Pak, itu apa? Nahan untuk jajan selama 6 bulan. Padahal makanan itu dipinginin. Pengen dia makanan itu. Tapi apa? Tapi karena waktunya belajar bertepatan dengan orang jualan itu, ditinggalkan itu. Siap kok kita, subhanallah. Ada bakso, Ustaz, izin Ustaz, ada bakso di luar. Gimana kita mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak siap untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gimana mau dipilih sama Allah? Para salafus saleh dahulu punya keimanan luar biasa. Mereka siap lapar di jalan Allah. Mereka siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena mereka kenal dengan Rabbul Alamin. Mereka percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar jumlah kaum kafir itu tidak membuat hati kaum muslimin itu bergetar di zaman itu. Berapapun jumlahnya.
Peperangan Khandaq. Berapa jumlah kaum musyrikin? Berapa, Pak? Khandaq 10.000, Pak. Peperangan Khandaq terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Orang Yahudi berkumpul jadi satu, musyrikin juga berkumpul jadi satu, sampai jumlahnya mereka 10.000. Kaum muslimin 1.000. Tapi mereka begitu luar biasanya kepercayaan kepada Allah Al-Qawi. Mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini janjinya Allah. Dan janjinya Allah pasti benar. Hebat para sahabat itu. Luar biasa. Jumlah yang begitu banyak, tidak ada rasa takut. Karena apa? Betul-betul percaya tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh mereka, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih qawi. Dan ini juga yang terjadi ketika kaumnya Nabi Hud, Ad. Wa ila adin akhahum Huda, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu punya kekuatan luar biasa. Arsitek gunung dipahat, Pak. Ini tempatnya di Hadramaut. Saya pernah ke sana, melewati tempatnya kaum Ad ini. Itu gunung-gunungnya, Pak, dipahat-pahat. Di daerah sebelum Syai'un namanya. Itu gunung-gunungnya dipahat luar biasa. Gunung itu dipahat sama mereka, mempunyai kekuatan. Dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Tidak ada yang lebih kuat. Mereka sombong dengan kekuatan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ceritakan, fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun Ad, mereka sombong di muka bumi ini. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka enggak melihat yang menciptakan mereka itu adalah zat yang lebih kuat? Kalau yang diciptakan kuat, bagaimana dengan zat yang menciptakan? Ya tentu lebih kuat dari Allah, dari kaum tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat linudhiqahum 'adzabal khizi fil hayatid dunya wa la 'adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Allah kirimkan angin. Allah kirimkan angin nahisat. Beberapa hari dikirimkan angin, langsung kayak lapuh semua, jatuh. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengadab sebuah kaum. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita semua. Ayat sudah kita dengar dan kita sudah menonton. Kita sudah menonton dan merasakan zilzal, ya kan? Ada gempa bumi, ada burkan, ya kan? Ada burkan. Apa burkan bahasa Indonesianya? Burkan. Burkan itu bahasa Indonesia apa? Gunung itu apa? Lava. Lava ya. Ada gunung yang kita ngelihat di Jawa Timur itu luar biasa. Orang ketakutan. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengadab sebuah kaum dengan apa yang mereka lakukan. Sudah ada? Nah, azan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat. Yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita semua. Bahkan sebenarnya kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi ini dan menjadikan kita begitu luar biasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, cukup kita keluar rumah, Pak. Kita lihat dangak saja, tahu dangak ya, Pak? Dangak. Ngelihat langit saja harusnya kita itu sudah kenal dengan nama Allah Al-Qawi. Maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan yumsikus sama, Allah itu nahan langit. Ditahan langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuatnya. Tapi dengan itu semua, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wa ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu kata Allah. Allah sudah mengenalkan begitu luar biasa, tapi wa ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia belum bisa mengagungkan Allah, takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Padahal apa kata Allah? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Bumi ada di genggaman Allah, Pak. Dan langitnya Allah akan digulung, matwiyah, digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu luar biasa ini digulung sama Allah Subhanahu wa taala karena begitu luar biasanya Allah. Begitu kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia wa ma qadarullaha haqqa qadri. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita mau mentadaburi sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid, bapak-bapak sudah belajar kitab Tauhid mungkin. Itu dijadikan yang paling terakhir, Pak. Dijadikan yang paling terakhir, bab paling terakhir ayat itu. Kenapa? Orang belajar tauhid, tahu syirik, tahu macam-macamnya syirik, tahu macam-macamnya tauhid, sudah belajar saja itu masih belum bisa wa ma qadarullah haqqa qadri. Belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya manusia itu tempatnya taksir. Manusia itu tempatnya kurang, Pak. Orang yang sudah belajar tauhid saja belum tentu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pengen mujinya Allah. Sampai pengen mujinya Allah, Rasulullah mengatakan, "Athnaitu kama athnaita ala nafsik." Ya Allah, saya memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Kenapa? Lisan Rasulullah itu pengen muji Allah, pengen mengagungkan Allah, itu tidak tutup, tidak sampai. Pengen betul-betul membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, itu tidak nyampe. Sampai Rasulullah berdoa, "Athnaitu kama athnaita ala nafsik." Saya muji Engkau, ya Allah, saya pengen muji Engkau, tidak nyampe. Makanya saya memuji Engkau sebagaimana Engkau sendiri yang memuji dirimu sendiri. Karena hanya Allah yang bisa mensifati dirinya sendiri, hanya Allah yang bisa mengagungkan dirinya sendiri. Makanya Pak, alhamdulillahirabbil alamin itu Pak, harusnya kita ucapin itu tiap detiknya itu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu luar biasanya kita nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betul-betul begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seseorang harus tumbuh rasa takut. Dan seseorang itu harus tahu bahwasanya dirinya itu lemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Qais, salah seorang sahabat Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah bin Qais, ala uallimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah." Mau enggak engkau aku ajarkan kepada engkau sebuah kalimat yang itu adalah merupakan perbendaharaan surga. Kalimat apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kita enggak punya kekuatan, Pak. Illa billah, kecuali pertolongan Allah. Yang harus kita pahami, duduknya di sini kita saja itu pertolongan Allah, Pak. Jangan ngerasa, "Wes memang aku ini sudah pantas di sini." Enggak. Kalau enggak ditolong sama Allah, kita enggak duduk di sini. Kalau saya enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah enggak bisa menjelaskan seperti ini. Kalau kita enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau sholat? Makanya kita bisa melakukan ketaatan saja, Pak. Ternyata itu pertolongan Allah. Apa enggak pantas kita bersyukur sama Allah? Apa enggak pantas kita terus memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata manusia begitu lemah. Doa yang sering kita panjatkan di pagi dan sore hari, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila anfusina tarfatain. Jangan engkau sandarkan kami meskipun hanya sekedip mata. Jangan kau sandarkan itu kepada diriku sendiri. Enggak mampu kita, Pak. Untuk kita ngedipkan mata disandarkan kepada diri kita sendiri, mau berapa detik kita set?
mata kita itu berkedip-berkedip. Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Matin, yang seharusnya menjadikan kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita tawakal kepada Allah. Menjadikan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melangkah ke maksiat, ingat Allah Al-Qawi. Ngelihat saudara yang berbuat maksiat, ingatkan. Diingatkan. Jangan sampai dibiarkan orang lain itu berbuat maksiat. Kenapa? Kalau seseorang berbuat maksiat dan kita biarkan, kita pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika mereka mengatakan, wa id qalat ummatum minhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, lima ta'iduna qaumanillah, kenapa sih engkau kok masih ngasih nasihat kepada orang-orang yang siap untuk diadab, yang mereka selalu berbuat maksiat. Orang yang sering memberikan nasihat tersebut mengatakan apa? Ma'dziratan ila rabbikum, sebagai udzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada berbuat maksiat, jangan segan-segan, Pak, untuk nasihati. Dan nasihati dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena itu udzur nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat kemungkaran, kenapa engkau enggak nasihati? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Tatkala mereka terus-menerus berbuat maksiat, mereka lalai dari peringatan-peringatan tersebut, Allah berikan azab, anjaynal ladzina yanhauna su'. Diselamatkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terus sebarkan kebaikan. Terus amar ma'ruf nahi mungkar. Terus watawasau bil haqqi. Ini adalah merupakan kewajiban bagi seseorang, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani. Fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Terus berusaha untuk apa? Menasihati, ingkar mungkar. Ada kemungkaran, kita berusaha untuk berhentikan agar azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Karena hari-hari terakhir ini kita betul-betul menyaksikan bagaimana kekuatan Allah tunjukkan kepada kita. Begitu banyak bencana yang terjadi di sekeliling kita, dan semuanya adalah tadhkiratan, semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Peringatan bagi siapa? Orang yang punya hati, orang yang bisa mendengar, dan orang yang menyaksikan. Ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.